Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gongsur ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan rotary encoder ya di ESP32. Sebenarnya ini bisa juga di Arduino ya. Nah, untuk prakteknya saya menggunakan ESP32. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video cara membuat MacroPad wireless. Untuk program rotary encodernya digabungkan ke MacroPad, saya akan tampilkan di belakang video ya, dan menjelaskan sedikit tentang programnya. Untuk sekarang kita fokus ke cara menggunakan rotary encodernya. Nah, pada pertama kali saya menggunakan rotary encoder ini terjadi isu ya pembacaan tidak akurat. Contoh pada saat saya memutar knob rotary encoder ke kanan, hasil bacanya ada ke kiri ya, padahal putarannya ke kanan. Jadi itu saya menggunakan program dari channel-channel YouTube orang lain. Hampir semua program yang saya gunakan dari channel YouTube orang lain isunya sama ya, dan juga timbul isu baru. Nah, setelah saya riset tentang isu rotary encoder di internet, akhirnya saya menemukan program yang cocok untuk rotary encoder versi KY-040. Nah, di programnya ini dia membutuhkan library encoder .h. Mungkin rotary encodernya karena murah ya, jadi agak ribet gitu programnya untuk membaca rotary encodernya ya, supaya pembacaannya akurat ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat prinsip cara kerja rotary encodernya. Oke, ini adalah animasinya ya. Jika rotary encodernya diputar ke kanan atau clockwise searah jarum jam, nah dia akan menunjukkan gelombang square wave dimulai dari A ya. Jadi dia mendeteksi putarannya adalah ke kanan ya. Nih, mulai dari A ya. Nah, jika rotary encodernya diputar ke kiri atau counter clockwise searah lawan jarum jam, dia akan menunjukkan gelombang square wave dimulai dari B ya. Jadi dia mendeteksi putarannya adalah ke kiri. Oke, itu penjelasan singkat dari prinsip cara kerja rotary encoder. Oke, sekarang kita akan lanjut ke programnya. Oke, karena di sini saya menggunakan ESP32 ya untuk membaca rotary encodernya, jadi sekalian di sini harus mendownload boardnya ya. Oke, di sini saya menggunakan board ESP32 Dev Module ya. Untuk link cara download board ESP32 Dev Module ini saya akan taruh di kolom deskripsi video ya. Nah, supaya ESP32-nya kebaca di komputer kalian ya, atau biar kebaca di port ini, itu kalian harus mendownload drivernya ya. Biasanya di ESP32 itu dia menggunakan driver CP2102 ya, biasanya ya di ESP32. Ini dia drivernya untuk mengupload program ya gitu ya. Oke, di program, jadi programnya seperti ini ya. Nah, jadi pertama kali include encoder .h. Jadi ini adalah library untuk rotary encodernya ya. Jadi untuk cara downloadnya ini kalian tinggal pergi ke sketch ya, include library, terus manage library. Oke, di sini kalian tinggal klik aja encoder. Oke, di sini saya akan mencari library-nya. Nah, ini adalah library encoder ya, rotary encodernya. By Paul Stoffregen ya. Versinya yang saya gunakan adalah versi 1.4.2 ya. Ini dia library rotary encodernya. Oke, kita lanjut. Unsigned long last button press sama dengan 0. Nah, jadi unsigned long ini adalah untuk menyimpan variabel angka ya, untuk menyimpan angka variabel ya. Jadi kalau unsigned long ini mungkin dia menyimpannya, dia tidak bisa menyimpan angka yang di minus ya kalau nggak salah. Nah, kita akan lanjut constant in. Nah, jadi constant in ini angkanya tidak berubah-ubah ya, jadi konstan. Nah, jadi constant in CLK, ini CLK rotary encoder nih. CLK ini saya set ke pin 2 ya, pin 2 ESP32 ya. Ini untuk pin CLK nya saya set ke pin 2 ESP32 ya. Dan untuk pin DT nya rotary encoder ini saya set ke yang ping ya, ini saya set ke 4 ya, ke pin 4 ESP32 ya. Nah, jadi untuk pin SW nya ini, pin SW nya saya set ke pin 5 ESP32 ya. Jadi SW ini adalah push button ya, push button yang ada di ESP32. Jadi kalau CLK ini adalah putaran ke kanan ya kalau nggak salah. Kalau DT ini adalah putarannya ke kiri dari encodernya. Nah, kita lanjut. Long near position sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah
long ini adalah untuk menyimpan angka variabel ya. Jadi kalau long ini kalau nggak salah dia menyimpan angka variabel yang tidak bisa yang bisa menyimpan angka yang minus dan yang plus ya. Jadi saya menggunakan long. Nah, encoderku. Nah, di sini ini adalah untuk DT ya, dan di sini adalah untuk CLK. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke fetch setup. Nah, fetch setup serial begin 115 200 ya. 100.015 200. Jadi kecepatannya adalah ini ya, serial begin untuk memulai serial monitor ya. Terus kita lanjut pin mode SW, kita setel sebagai input pull up ya. Nah, jadi input pull up ini supaya dia tidak menggunakan ini ya, eksternal resistor, jadi dia menggunakan internal resistor di ESP32 ya. Nah, di sini kita baca menyetel pin SW menjadi input pull up ya, menggunakan internal resistor yang ada di dalam board ESP32. Nah, ketika tombol rotary dipencet, hasil digital read akan menjadi low ya. Jadi dia kalau dipencet nanti di programnya akan menjadi low ya. Nah, terus kita akan lanjut ke void lab. Nah, new position sama dengan encoderku titik read. Nah, jadi dia new position ini adalah hasil baca dari encoder putar ke kanan atau ke kiri ya. Nah, kita lanjut if last pos. Nah, last pos ini adalah 0 ya. Last pos kurang dari new position. New position ini adalah hasil dari putaran rotary encodernya. Kalau misalnya putarannya ke kanan, jadi putarannya ke kanan itu dia angkanya jadi plus ya, jadi tambah 1. Nah, jadi kalau last pos-nya adalah 0, ini adalah 1. Kalau kalau kurang dari, programnya akan lanjut. Nah, if new position %2, ini adalah modulus ya. If new position-nya sudah menyampai nilai 2, dia akan menjadi kembali jadi 0 ya. Terus programnya akan lanjut. Nilai hasil plus, jadi nilai hasil ini akan menjadi bertambah 1 ya. Nah, biar programnya tidak berkelanjutan terus, kita rubah last pos ini menjadi new position ya. Last pos sama dengan new position. Nah, jadi misalnya nih last posnya jadi misalnya new positionnya adalah 1, ini last posnya akan menjadi 1 ya. Jadi 1 jadi dia sama. Jadi kalau rotary encodernya diputar ke kanan lagi, jadi new positionnya akan berubah lagi angkanya. Jadi programnya akan lanjut. Dan ini juga sama yang ke kiri ya. Ini untuk putaran ke kanan dan ini untuk putaran ke kiri ya. Nah jadi %2 ini kalian bisa untuk menyetel untuk sensitivitas rotary encodernya ya. Jadi untuk angka 2 ini adalah untuk setiap 2 kali gelombang ya, setiap 1 kali ini ya, lewatan magnet ini ya. Jadi 2 itu adalah 2 gelombang ya. Setiap satu putaran magnet itu adalah menghasilkan 2 gelombang. Jadi kalau kalian ingin setiap 2 kali putaran setiap 2 kali ini ya, 2 kali lewat magnet gitu ya di rotary encodernya, kalian setel 4 ya. Nah, di sini kalian bisa baca. Nah, di sini tempat menyetel sensitivitas rotary encoder jika ingin setiap 1 T. Rotary encoder setel %2. Nah, jika ingin setiap 2 T ya di rotary encoder, rotary encoder setel %4 ya. Jadi seperti sistem modulus gitu ya. Nah, jadi untuk ini ke kanan, ini untuk ke kiri. Nah, jadi untuk supaya hasil printannya di serial monitor supaya tidak print dengan angka sama gitu ya. Nah, ini kan angkanya beda-beda. Supaya tidak print angka sama terus menerus gitu. Misalnya angka 1 terus yang ngeprint itu, jadi kita di sini akan ngeblok gitu ya supaya tidak ngeprint terus menerus itu. Untuk logika ngebloknya tuh dia seperti ini. Nah, kalau nilai hasil tidak sama dengan nilai, nah nilai itu adalah 0 ya. Nah, nilai hasil itu adalah nilai dari putaran rotary encodernya ya. Nah, jadi misal kalau nilai hasil itu adalah 1, ini adalah 0, jadi tidak sama, jadi programnya akan lanjut. Dia akan serial print line nilai hasil ya. Jika dia tidak sama, dia akan ngeprint nilai hasil. Nah, jadi misalnya nilai hasilnya 1, dia akan ngeprint 1. Nah, supaya dia ngeprint 1 kali, kita akan di sini supaya tidak ngeprint lagi, di sini kita akan
kita akan samakan nilai ini dengan nilai hasil ya. Nilai sama dengan nilai hasil. Jadi dia angkanya satu ya. Jadi dia kalau tidak sama dia programnya jadi kalau dia sama dia programnya tidak lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau rotary encodernya diputar, jadi angkanya ini nilai hasilnya akan beda. Jadi ya programnya akan lanjut lagi gitu. Oke, ini untuk logika ngeblok gini ya, serial print nilai hasil supaya tidak print terus-menerus ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, ini untuk logika untuk tombol rotary encodernya ya. Program untuk tombol rotary encodernya. Nah, integral tombol rotary sama dengan digital read dari SW ya, digital read dari SW. Nah, if tombol rotary sama dengan low, nah jadi sama dengan low itu artinya tombol rotarinya dipencet ya, jadi dia akan terbaca low karena dia menggunakan input pull up ya di file setupnya. Nah, programnya akan lanjut. Nah, if milis dikurang last button press. Nah, last button press ini adalah 0 ya, milis. Nah, jadi last button press itu adalah 0. Jadi kalau misalnya milis, nah milisnya adalah waktu dari ESP32 ya kalau nggak salah, dia akan memulai waktu milis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya milis itu adalah 20, nah ini last button press ini adalah 0 ya. Jadi kalau misalnya 20 dikurang 0, dia ya tetap hasilnya 20. Nah, kalau milis ini sudah sampai 50 ya, itu akan programnya akan lanjut. Serial print line tombol SW terpencet ya. Dia akan ngeprint di serial monitor tombol SW terpencet ya. Nah, supaya biar tidak lanjut terus gitu programnya ya, kita akan rubah last button press ini akan menjadi sama ya dengan milis. Ya, jadi akan dikurang ya, akan jadi 0 lagi. Last button press sama dengan milis. Jadi ini 20, ini 20, dia akan berkurang jadi 0 gitu ya. Akan reset gitu lagi ya. Oke, itu untuk penjelasan programnya. Jadi kita akan lihat untuk serial monitornya, kalau tombol switch-nya dipencet ya, tombol pass button-nya dipencet, dia akan tombol SW terpencet. Jadi dia ngeprintnya sekali aja ya. Kalau saya klik 2 kali, ya ini akan ngeprint 2 kali gitu ya. Oke, ini untuk program untuk rotary encodernya aja ya. Oke, ini adalah program untuk macropad-nya digabungkan ke rotary encoder ya. Oke, sesuai rencana saya di video sebelumnya, saya akan menggunakan switch keyboard ya. Jadi di sini saya tidak menaruh library untuk keypadnya. Jadi saya di sini menggunakan switch keyboard. Tapi ini belum saya program sih untuk masukkan logika untuk switch keyboardnya. Jadi ini macropad digabungkan dengan rotary encoder aja ya. Jadi di sini yang membedakan itu adalah kalau di library saya menggunakan BLK keyboard IDH ya. Ya, untuk download library ini kalian tinggal cari aja di kolom deskripsi. Saya akan taruh link downloadnya di kolom deskripsi video. Nah, kalian lihat bedanya start milis. Nah, di sini ada bedanya. Di sini kayak saya interjal ABC sama dengan 0 ya. Jadi saya buat kayak variabel itu sama dengan 0 untuk menyimpan angka ya. Interjal let. Jadi di sini kalian bisa menggunakan let ya. Untuk skema rangkaiannya sih sama juga ya. Cuman bedanya ada let. Kalian terserah menggunakan let atau enggak. Nah, ini ya enggak, ini sama ya dengan program sebelumnya, cuman ada beda-beda dikit ya karena digabungkan rotary encoder ya. Jadi kita masuk di file setup, serial begin sama kecepatannya, start milis ya. Nah, kita lanjut aja ke gini ya, langsung ke void loop. Nah, jadi untuk bedanya di void loop di sini, nah if BL keyboard is connect, nah programnya akan lanjut ya untuk membaca rotary encodernya. Nah, jadi kalau rotary encodernya diputar ke kanan, nah ABC sama dengan 2 ya. Jadi kalau angka 2 ini ntar difungsikan untuk gini ya, untuk media volume up ya. Jadi di sini saya menggunakan milis ya. Jadi milis itu sangat berguna kali untuk multitasking ya, biar supaya tidak mempengaruhi program ya, tidak mengaruhi program. Kalau misalnya menggunakan delay biasa, dia akan mempengaruhi delay program ya, dia akan mempengaruhi program ya.
Jadi kalau pakai delay, jadi programnya akan delay gitu ya. Kalau kita midis, programnya tidak akan delay gitu ya. Nah, tadi kalau putar ke kanan ABC sama dengan 2. Nah, kalau ABC-nya sama dengan 2, terus BLI keyboard akan media volume up ya. Jadi kalau diputar ke kanan akan media volume up. Nah, terus kita akan set lagi ABC sama dengan 0 ya. Nah, kalau diputar ke kiri ABC sama dengan 1 ya. Nah, else if ABC sama dengan 1, terus BLI keyboard right media volume down ya. Jadi kalau diputar ke kiri volumenya akan down ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk menambahkan program rotary encodernya ke Macropad. Nah, ini untuk program untuk tombol rotary encodernya. Jadi di situ cuman bedanya ditambahkan BLI keyboard right ke media play pause ya. Oke, ditambahkan ini aja. Oke, last button press miris. Jadi kayak seperti penjelasan tadi ya. Ini F LED tidak sama dengan high. Ini setelah kalian mau menggunakan LED atau enggak. Kalau tidak ingin menggunakan LED, tinggal hapus saja ini ya. Dan ini juga hapus. Dan ini juga hapus ya, ini juga hapus. Ya, mungkin itu penjelasan dari program rotary encodernya digabungkan ke Macropad. Oke, kalau masih belum jelas, kalian bisa komen di kolom komentar video ya untuk bertanya tentang programnya ini. Oke, itu dia untuk penjelasan cara menggunakan rotary encodernya di ESP32. Di Arduino sebenarnya juga bisa. Oke teman-teman, ini dari penjelasan saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.